Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan nama saya Bayhaki Hakim Firdaus. Eee, Hari ini saya akan mempresentasikan hasil final report dari praktikum APSI dan basis data. Ya jadi, nama perusahaan kami adalah perusahaan PT FRI 079 yang bergerak di industri home appliance dan produk yang kami tawarkan bernama, Raffi Papuccion. Ya, perkenalkan, saya sendiri, dalam praktikum hari ini, saya Baik Firdaus, dengan NIM 1201183438. Ya, baik, kita selanjutnya akan masuk ke bagian studi kasus. PT Ferry 079 merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang berkembang dalam perkembangan produk serta teknologi dalam bidang home appliance. Perusahaan kami melakukan segala tindakan demi untuk memajukan kepuasan pelanggan serta kualitas produk yang diinginkan oleh pasar saat ini tanpa harus mengorbankan sisi perekonomian masyarakat. Jadi kita menimbang juga dari segi kualitas dan harga dapat bersaing di pasar luas. Tujuan, perancangan sistem itu sendiri, yaitu yang pertama membuat sistem informasi pengolahan data yang bertujuan untuk mengefisiensikan sistem, kerja perusahaan. Lalu yang kedua adalah mempermudah akses informasi perusahaan. Yang ketiga adalah memperbaharui sistem penyimpanan informasi seiring berkembangnya zaman digital dalam bidang industri manufaktur. Tujuan yang kami maksud di sini ya, yang terutama nomor 3 ya. Eee, Seiring berjalannya waktu tentu ada peng-upgrade-an dari software, teknologi, pengembangan ilmu, dan jika tidak kita gapai tujuan tersebut, jika kita tidak raih, maka, perusahaan akan mengalami kemunduran dan akan, eee, seiring dengan berjalannya waktu akan sirna gitu. Manfaat perancangan sistem itu sendiri adalah yang pertama, keamanan dalam penyimpanan data serta akurat. Jadi kita ingin, perancangan sistem kita itu aman dan kalau misalnya kita menggunakan cara konvensional, tentunya banyak arsip-arsip yang akan hilang atau yang akan tertukar, serta tidak akurat dan tidak, real time, tidak akan langsung terupdate seperti itu. Lalu yang kedua adalah kemudahan penyimpanan serta akses data perusahaan. Yang dimaksud sini adalah kemudahan untuk, menyimpan data, tidak perlu kayak kita menulis lagi atau kita mengarsip secara manual lagi, serta untuk mengaksesnya pun cukup dengan laman dan semua orang bisa semua orang memiliki akses-akses tertentu dalam, data tersebut. Lalu kita masuk ke proses bisnis, maaf, kita akan masuk ke bagian proses bisnis. Jadi, proses bisnis itu adalah sekumpulan aktivitas yang saling terikat dan dirancang untuk memecahkan masalah tertentu, serta menciptakan, suatu produk ataupun jasa. Dan proses bisnis, itu pun dapat dilihat dalam diagram di bawah ini. Selanjutnya, basis data. Basis data itu secara simpel adalah kumpulan data terorganisasi yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Jadi data-data yang kami miliki itu disimpan dalam suatu, server, bisa dibilang server kayak gitu, dan di sana, dapat diakses secara elektronik gitu melalui web yang sudah dibuat. Dan basis data yang ada di perusahaan kami itu ya terkait employee dan atribut type-nya ada employee ID, employee name kayak gitu, keterangan-keterangannya ya. Lalu ada data type-nya itu kayak varchar sama int kayak gitu. Selain employee ada juga division, salary, terus ada account, jurnal, dan segala macamnya. Nah, berikut kita akan masuk ke bagian diagram UML. Jadi diagram UML itu dibagi 4, ada use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Kita akan masuk ke bagian, eee, use case diagram. Nah, use case diagram adalah urutan interaksi antara sistem, dan partisipan. Jadi, ini tuh bagaimana, apa ya,
ya bisa kita lihat sebagai contoh ada procurement staff dan production staff, di mana, akses terhadap procurement staff dan production staff itu berbeda. Interaksi-interaksi yang adanya kayak gitu, di mana emang procurement membahas tentang pembelian, sedangkan production mereka lebih terfokus kepada kegiatan produksi operasional seperti itu. Lanjut kita akan masuk ke bagian, kita akan masuk ke bagian activity diagram. Nah, activity diagram, juga berguna untuk menganalisis, eee, grafik kasus pengguna dengan menjalankan aktor tindakan yang harus diambil dan kapan hal itu diharapkan terjadi. Ya, lebih gampangnya activity diagram itu menjelaskan bagaimana proses suatu, kegiatan dalam sebuah, eee, sebuah perancangan sistem seperti itu, pengambilan datanya atau bagaimana. Kita dapat dilihat di bagian login yang hitam itu adalah titik start-nya, di mana customer sendiri atau pengguna, user, mereka itu akan membuka aplikasi, lalu sistem akan, menampilkan. Nah, itu kan bisa dilihat dalam 2 tabel, ada customer dan sistem. Sistem itu, ya sistem. Sistem menampilkan sebuah login page dan untuk dapat mengakses web tersebut lebih lanjut, eee, customer harus harus menginput username dan password-nya. Dan di situ terdapat, bentuk yang, belah ketupat, itu tuh menandakan, yes or no function kayak gitu. Di mana kalau misalnya emang gagal kayak gitu akan menampilkan apa, dan jika berhasil itu akan bagaimana, kayak gitu. Seperti itu, dan sebagai contohnya juga ada bagian logout page juga. Kita masuk ke bagian class diagram. Nah, berikut merupakan, bagian dari is berikut merupakan bagian dari, class diagram. Ya, kelas diagram ini adalah diagram, struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan hubungan antar kelas yang ada gitu dalam sistem tersebut, terkait atribut, metode, dan segala macamnya. Jika tadi kita udah lihat di bagian use case maaf, di bagian basis data kayak gitu, penyimpanan-penyimpanan datanya ya, di sini kita dapat melihat interaksi-interaksi yang ada terhadap setiap atribut sistem yang ada. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian sequence diagram. Eee, Sequence diagram itu, eee, urutan, eee, sequence diagram adalah urutan dari grafik interaksi yang menunjukkan bagaimana sekelompok objek bekerja. Nah, kita bisa sebenarnya mirip-mirip kayak yang tadi ya, tapi ini lebih tahapannya, di mana kayak procurement staff kita bisa lihat di sini, mereka memilih select procurement menu. Mereka memilih menu procurement dan setelah itu, sistem akan menampilkan view procurement. Dan di saat procurement staff melakukan get procurement atau mendapatkan pembelian kayak gitu, eee, s apa sistem akan menampilkan bagian, class procurement-nya. Dan setelah memasukkan data yang ada, staf memasukkan data yang ada, data tersebut akan tersimpan pada database. Lalu sistem akan, memverifikasi ulang dan mengirimkan notifikasi bahwa, data tersebut sudah ter-input gitu kepada staf atau kepada pengguna. Sama halnya seperti procurement staff create procurement list seperti itu. Dan perbedaannya yang di bagian procurement staff create procurement list itu ada bagian yes or no-nya. Itu tuh di mana, ada, bagian, eee, yes or no gitu. Kayak ini berhasil nggak gitu, if else kayak gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian perancangan sistem. Ya, perancangan sistem itu sendiri dibagi menjadi 2, ada prototype dan ada hasil source yang udah kita lakukan kayak gitu. Ya, berikut merupakan prototipe-nya atau tampilannya, di mana, eee, apa, saya memberi contoh, ya ini adalah tampilan, homepage dan login page yang ada. Lalu kita akan masuk ke source code untuk tampilan homepage-nya dan, login page-nya seperti itu.
Ya mungkin cukup dari saya sendiri, maaf jika ada salah kata atau misalnya kurang informasi yang saya dapat sampaikan, eee, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, sore,